Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, usia dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama Islam. Dan hal tersebut merupakan salah satu tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita, di mana melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan tentang perkara agamanya. Kita masih membahas kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yakni pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan. Dan kita sudah masuk kepada bab yang kelima. Bab kelima ya, ini kemarin bab kelima apa keenam? Masuk kelima. Babul khamis fi anna hayatal qalbi wa sahhatahu la tahsul illa bi ayyakunna mudrikan lil haqqi muridan lahu mu'athiran lahu ala ghairihi. Bahwasanya sesungguhnya kehidupan hati dan kesehatannya la tahsul tidak akan didapatkan kecuali bi ayyakuna mudrikan lil haqqi, kecuali ketika dia mendapatkan al-haq, muridan lahu, kemudian menginginkannya, mu'athiran lahu ala ghairihi, kemudian setelah menginginkannya dia mengutamakan al-haq daripada yang selainnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma kana fil qalbi quwwatan, quwwatul ilmi wat tamyiz wa quwwatul iradah wal hub. Karena yang namanya hati, di dalamnya ada dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan ilmu dan membedakan. Yang kedua adalah kekuatan keinginan dan rasa cinta. Kana kamaluhu wa salahuhu biistimali hatainil quwwataini fima yanfa'uh wa ya'udu alaihi bisalahihi wa sa'adatihi. Maka kesempurnaan hati, kesempurnaan dirinya, kesempurnaan hati dan kebaikannya ialah dengan mengamalkan dua kekuatan tersebut. Mengamalkan dua kekuatan tersebut terhadap apa yang bermanfaat bagi dirinya. Dan hal itu kembalinya tergantung pada kesehatan dirinya. Ya, kembali kepada kesehatannya dan kebahagiaannya. Ya. Jadi seseorang itu memiliki dua kekuatan dalam dirinya, yakni kekuatan ilmu dan membedakan,
dan yang kedua adalah kekuatan menginginkan dan rasa cinta. Dan dia akan selamat, akan bahagia ketika dia benar-benar memanfaatkan, mengamalkan dua kekuatan tersebut, yakni membedakan dulu mana yang baik, mana yang buruk, kemudian setelahnya dia mengutamakan yang baik daripada yang buruk, ya, menginginkan tersebut. Fakamaluhu biisti'mali quwwatul ilmi fi idrakil haqq wa ma'rifatihi wa tamyizi bainahu wa bainal batil. Maka kesempurnaan dirinya ialah dengan mengamalkan kekuatan ilmunya, ya, memanfaatkan kekuatan ilmunya untuk mendapatkan al-haq, untuk mengenali al-haq. Dengan ilmu dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Wa ma'rifatihi, dan mengenalinya, ya, mendapati al-haq, mengenalinya. Wa tamyizi bainahu wa bainal batil, membedakan antara al-haq dengan al-batil. Ini harus dengan ilmu, ya, karena kalau tidak memiliki ilmu, terkadang seseorang tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, masih samar di hadapannya. Wa biisti'mali quwwatul iradah wal mahabbah, dan dia juga mengamalkan kekuatan keinginannya dan rasa cinta fi talabil haq, untuk mendapatkan al-haq tersebut, untuk menginginkan al-haq tersebut. Setelah tahu mana yang hak, mana yang batil, maka dia menginginkannya. Wa mahabbatuhu wa itharuhu 'alal batil, mencintai al-haq tersebut dan mengutamakannya dari yang batil. Faman lam ya'rifil haq fahuwa dhal, wa man 'arrafahu wa athara ghairahu 'alaihi fahuwa maghdhubun 'alaihi. Barang siapa yang mengetahui al-haq, ya, barang siapa yang tidak mengenali al-haq, fahuwa dhal, maka dia akan sesat. Wa man arafahu, dan barang siapa yang mengenali al-haq, wa athara ghairahu, tetapi mengutamakan yang selain al-haq tersebut, ya, fahuwa maghdhubun 'alaihi, maka orang tersebut dimurkai atasnya. Wa man arafahu wattiba'uhu fahuwa mun'amun 'alaihi, dan barang siapa yang mengenalinya kemudian mau mengikutinya, maka dia adalah orang yang mendapatkan nikmat atasnya. Waqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nas'alahu fi salatina ayahdina siratal ladina an'amallahu 'alaihim. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya di setiap sholat kita, untuk memberi kita hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat atasnya. Ghairul maghdhubin alaih waladhdallin, bukan jalannya mereka orang-orang yang dimurkai, demikian pula bukan jalan mereka yang sesat. Walihadza kana an-nasara akhassa bid-dhalal. Maka dengan demikian di sini orang-orang Nasrani itu dikhususkan dengan kesesatannya. Li'annahum ummatul jahl, karena sesungguhnya mereka itu adalah umat yang bodoh, ya, yang tidak mengetahui kondisinya, ya. Mereka dalam kondisi ingin membela Isa alaihissalam, tetapi justru merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wal yahud akhassa bil ghadab, adapun orang-orang Yahudi itu dikhususkan dengan kemurkaannya. Li'annahum ummatul inad, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang membangkang, ya. Sama-sama sesat, yang satunya tersesat dalam kebodohannya, yang satunya sesat karena pembangkangannya. Mereka orang-orang Nasrani ketika Isa alaihissalam itu dihina oleh orang-orang Yahud, dikatakan anak zina dan yang semisalnya, ya, mereka maunya membela Isa alaihissalam, ya. Adapun Yahud memang mereka dimurkai, mereka tahu Isa alaihissalam adalah Nabiullah, itu, tetapi karena tidak mau mengikutinya, mereka merendahkannya. Tetapi orang-orang Nasrani, ya, mereka ingin membelanya, tetapi
tidak tahu, tidak memiliki ilmu, sehingga mereka mengatakan Isa itu anak yang suci, anaknya perawan suci katanya. Nah, terus siapa bapaknya? Ya, bapaknya yang maha suci katanya. Ya. Nauzubillahi min hadzal dhalal. Maka dari itu, padahal itu ucapan yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu ya wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu runtuh ya, gunung-gunung runtuh, langit itu meleleh, bumi terbelah ya, ketika mereka mengatakan Isa alaihissalam, ketika mereka mengatakan Ar-Rahman itu punya anak ya. Adapun orang-orang Yahud, di sini orang-orang yang dikhususkan dengan kemurkaannya. Karena itu mereka adalah umat yang membangkang. Dilarang mancing di hari, cari ikan di hari Sabtu, mereka memasang jala di hari Jumat dan mengambilnya di hari Ahad. Dilarang, diperintahkan untuk mengatakan khittatun, ya, dimana itu adalah ucapan minta ampun, ya. Dan dengan ucapan itu Allah akan mengampuni mereka, tetapi orang-orang Yahud itu mengatakan khintoh ditambahi nun, jadi minta gandum, minta makan ya, karena memang kurang ajar gitu. Wahadil ummah, adapun umat ini humul mun'amun alaih, adalah umat yang diberi nikmat atasnya ya, yakni orang-orang yang mengetahui ilmu dan mau mengikutinya. Walihada qala Sufyan ibnu Uyainah, maka dengan demikian Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, man fasada min ubadina fafihi syabbahu minan nasara wa man fasada min ulama'ina fafihi syabbahu minal yahud. Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kami, maka ada kemiripannya dengan orang-orang Nasrani. Dan barang siapa yang rusak dari ulama kami, maka mirip sekali dengan orang-orang Yahud ya. Dan demikianlah yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk ke lubang dob, kalian akan mengikutinya ya. Kata ya para sahabat, al-Yahudi wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, kita lihat di tempat, di umat kita ini, imam mereka sesatnya itu beribadah tanpa ilmu ya, sehingga mereka melakukan perkara-perkara baru yang Rasul SAW sebut sebagai kebid'ahan ya, tanpa ilmu ya. Zikir dengan dikeraskan ya. Padahal di kondisi di zamannya Rasul SAW itu sudah terjadi di mana para sahabat berzikir dengan suara keras yang ditegur oleh Rasul SAW, kasihanilah diri kalian sendiri, kalian tidak berbicara kepada Rabb yang tuli dan bisu, kalian berbicara kepada Rabb yang maha mendengar ya. Ya, suruh dengan suara lembut dan yang semisalnya ya, membuat ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau imma yang kedua seperti orang-orang Yahud, di mana mereka tahu ilmunya tapi nggak mau mengikutinya. Ya. Li'anna nasara abadu bi ghairi ilm wal yahud arraful haq wa udulu anhu. Karena sesungguhnya orang-orang Nasrani mereka beribadah tanpa ilmu, dan orang-orang Yahud mereka mengetahui al-haq tetapi menyimpang darinya. Wa fil musnad wa Tirmidzi min hadithi Adi ibn Hatim ayin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yahud maghdhubun alaihim wan nasara dhallun. Bahkan ditegaskan di sini di dalam musnad dan di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Adi bin Hatim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahud itu maghdhubun alaihim, mereka dimurkai atasnya, dan orang-orang Nasrani mereka itu sesat.
Wa qad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala baina hadzainil aslain fi ghairi mawdhi'ihi min kitabih. Faminha qauluhu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan dua pokok perkara ini di banyak tempat di dalam kitabnya. Ya. Dua perkara ini tadi apa? Ya, ini perkara apa? Mengetahui al-haq, kemudian mau mengikutinya. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa ketika ada seorang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka penuhilah panggilanku, penuhilah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk kelurusan. Syahidnya di sini adalah falyastajibu li wal yu'minu bi, yakni penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, penuhi perintah-perintahnya, tinggalkan larangannya, wal yu'minu bi, dan beriman. Ya, karena sesungguhnya iman itu didapatkan dengan ilmu. Ya, keimanan didapatkan dengan ilmu, dengan belajar. Ya, kemudian setelah belajar tahu yang hak apa, dia beramal. Fajama'a subhanahu wa ta'ala bainal istijabati lahu wal imani bihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara memenuhi panggilan Allah dan beriman dengannya. Ya, mengumpulkan antara amal dan ilmu. Wa minha qauluhu ta'ala an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ya. Dan di antaranya firman Allah Ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Rasulnya. Falladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa azzaruhu, kemudian mau menolongnya, ya, membantunya. Wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, kemudian mau mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang bahagia, yang mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Syahidnya di sini adalah falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman dengannya. Ya. Wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Ini adalah tentang amal. Ya, mau menolongnya, membantunya, mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fih, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang beriman, ya, yakni orang-orang yang beriman dengan perkara gaib, ya, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka mau menginfakannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang mau beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada Rasul sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu terhadap perkara akhirat mereka yakin.
Ulaika ala huda mir rabbihim, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bahagia, yang mendapatkan kemenangan. Ya. Syahidnya di sini adalah mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mau beramal, ya, beriman tentang perkara yang gaib, ya, dan kemudian dia beramal dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dan yang semisalnya yang telah disebutkan. Sehingga harus berilmu dan beramal. Wa qala ta'ala fi wasatis surah, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam pertengahan surat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama salata wa ataz zakah. Akan tetapi yang namanya kebaikan adalah siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya, kemudian kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang meminta-minta dan sedang di dalam medan jihad. Wa aqama shalah wa ata zakah, maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, syahidnya di sini adalah iman, ya, yakni dengan ilmu dan juga beramal. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi, kecuali mereka yang mau beriman dan beramal saleh dan mau saling menasihati tentang al-haq, tentang kebaikan, dan saling menasihati dengan kesabaran. Syahidnya adalah beriman, ya, dan beramal di sini. Fa'aqsama subhanahu wa ta'ala bidahril ladzi huwa zamanul a'mali rabihah wal khasirah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, ya, dan Allah bebas bersumpah dengan makhluknya, di mana masa tersebut adalah suatu zaman untuk beramal. Bisa jadi dia itu beruntung, bisa jadi dia itu merugi. Ala anna kulla wahidin fi khusr, bahwasanya di sini disebutkan setiap orang itu pasti rugi. Illa man kammala quwwatul ilmiyah bil imani billah wa quwwatal amaliyah bil amali bi ta'atihi, kecuali mereka yang mau menyempurnakan kekuatan ilmiahnya, kekuatan ilmunya dengan beriman kepada Allah, dan kekuatan amalnya dengan beramal untuk mentaatinya. Fahadza kamaluhu fi nafsih, ini kondisinya adalah menyempurnakan dirinya sendiri. Tsumma kammala ghairahu, kemudian dia menyempurnakan yang selainnya. Setelah dirinya sempurna, dia ngajak yang lainnya, ya. Biwasiyatihi lahu bidzalik, untuk berwasiat tentangnya, ya, dengan yang demikian, ya, ini setelah dia berilmu dan beramal, dia mewasiatkan kepada yang lainnya untuk berbuat kebaikan. Wa amarahu iyyahu bihi, ya, memerintahkannya. Wa malaku dzalik wa huwa sabr, dan seseorang tidak mampu, ya, untuk menjalankannya kecuali dengan kesabaran. Fakammala nafsahu bil ilmi nafi' wa amali salih wa kammala ghairahu bi ta'limihi iyyahu dzalik, maka dia menyempurnakan dirinya sendiri dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, kemudian dia menyempurnakan yang selainnya dengan mengajarkannya kepada yang lainnya. Wa wasiyatihi lahu bis sabri alaih, dan mewasiatkan kepada selainnya dengan sabar di atasnya. Walihada qala Syafi'i rahimahullah,
lau fakkaran nasu fi suratil wal asr lakafathum. Maka dengan demikian Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kalau seandainya manusia mau memikirkan tentang surat Al-Asr ini sungguh telah mencukupkan mereka. Maksudnya bukan mencukupkan mereka dari Al-Quran, tetapi mencukupkan mereka untuk senantiasa beramal, untuk tidak merugi. Wahadal makna fil Quran fi mawadhi'in katsirah. Dan ini adalah kondisinya, ini adalah makna dari Al-Quran di banyak tempatnya. Yukhbiru subhanahu wa ta'ala anna ahlas sa'adah humul ladzi 'arraful haqq wattiba'uhu. Allah mengkhabarkan bahwasanya ahlus sa'adah, orang yang bahagia, adalah mereka yang mengetahui al-haq dan mau mengikutinya. Wa anna ahlas syaqawah humul ladzi jahalul haqq wa dhallu anhu aw 'alimuhu wa khalifuhu wattiba'uhu ghairahu. Dan adapun orang yang celaka adalah mereka yang tidak tahu tentang al-haq atau sesat atasnya, atau boleh jadi dia mengetahui al-haq tetapi menyelisihinya dan mengikuti yang selainnya. Wa yang baghi an ta'rifa anna hatainil quwwataini la tata'attalani fil qalb bal in ista'mal quwwatuhu al-ilmiyah fi ma'rifatil haqq wa idrakuhu wa illa istamalaha fi ma'rifati ma yaliqu bihi wa yunasibuhu minal batil. Maka boleh jadi wayang bagi an ta'rifa, bahwasanya di sini seseorang itu pasti kalian harus mengetahui bahwasanya seseorang itu pasti memiliki dua kekuatan ini, yakni kekuatan ilmu dan kekuatan untuk beramal. Di mana dua kekuatan ini itu tidak pernah kosong dari hati manusia. Dia pasti mengetahui sesuatu dan dia beramal untuk mendapatkannya. Bahkan ketika kekuatan itu tidak digunakan untuk kebaikan, yakni ilmu dan amalnya itu tidak digunakan untuk kebaikan, maka dia akan menginginkan yang selainnya, menginginkan apa yang selainnya, yakni dari al-batil. Wa in ista'malu quwwatuhul iradiyah al-amaliyah fil amali bihi wa ila ista'maluha fi diddihi fal insan harithun wa hammam bil tab'i. Dia menginginkan yang selainnya. Kalau dia tidak menginginkan al-haq, pasti dia menginginkan al-batil. Kalau dia tidak beramal untuk mendapatkan al-haq, maka dia akan beramal kepada yang batil. Maka dari itu manusia, karena manusia itu hammam wal bitab'ihi, harithun wa hammam bitab'ihi, mereka itu menginginkan dan bersungguh-sungguh secara tabiatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaqul asma harithun wa hammam. Sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejujur-jujur nama adalah Harith dan Hammam. Al-Harith kasibul amal. Yang namanya Harith itu adalah orang yang sungguh-sungguh beramal, menginginkan, yakni dia benar-benar beramal. Wal hammam murid, adapun hammam itu menginginkan. Fa innan nafsa muhtaharikatun bil iradah. Karena yang namanya jiwa itu digerakkan dengan keinginan-keinginan. Wal harakatuha al iradiyatu laha min lawazimi dzatiha, dan keinginan-keinginannya itu merupakan sesuatu yang tabiat ada pada dirinya, senantiasa ada padanya. Enggak mungkin orang enggak menginginkan, dia pasti menginginkan sesuatu. Wal iradah tastalzimu muradan yakunu mutasawwiran laha mutamayyizan indaha. Dan keinginan, ketika dia mau beramal, keinginan itu tergantung apa yang tergambar di hadapannya, apa yang baik menurutnya. Ketika dia membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk, dia mesti menginginkan yang baik menurutnya. Maka dari itu dia membutuhkan ilmu. Fa illam tatasawwirul haq wa tatlubuhu wa turiduhu
tasawwiratil batil wa talabathu wa aradathu wala budda. Kalau seandainya tidak tergambar di hadapannya al-haq maka dan menginginkannya, maka yang tergambar di hadapannya adalah al-batil dan dia akan menginginkannya untuk mendapatkannya, dan itu pasti. Wa hadza yatabayyanu bil bab alladzi ba'dahu fanaqul, dan ini insyaallah akan dijelaskan di bab yang berikutnya. Maka kita ucapkan, kita sampaikan bab sadis, bab yang ke-6, fi annahu la sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi ayyakuna Allahu huwa ilahuhu wa fatiruhu wahdahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa habbu ilaihi min kulli ma siwah. Bab yang ke-6 insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bahwasanya tidak ada kebahagiaan bagi hati, kelezatan dan kenikmatannya, demikian pula kebaikannya kecuali ketika dia mengenali Allah, mengetahui Allah sebagai ilahnya, penciptanya, satu-satunya, dan dia mengibadainya, kemudian menginginkannya, wa habbu ilaihi min kulli ma siwah, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang selainnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.